Sakura-kun ga ii to omoimasu. Hah? Setelah Suwo menunjuk Sakura sebagai ketua kelas mereka, hal itu awalnya ditentang oleh Sakura sendiri yang ngerasa Sugishita lebih cocok daripada dirinya. Tapi Suwo menjelaskan Sugishita yang sama sekali gak tertarik untuk menjadi seorang ketua kelas. Kondisi Sakura semakin terpojok begitu si Kiryu dan juga Sugeura yang juga menunjuk dirinya. Nah, di sini Sakura akan dibuat sangat-sangat terkejut karena semua orang yang gak peduli mau Sakura itu orang luar kota ataupun bukan, yang pasti diyakini ada bersama mereka. Bahkan pencapaiannya yang berhasil mengalahkan si Togame pun telah membuktikan seberapa besar pengaruhnya saat ini. Terlebih lagi nih ya, 3 sosok terkuat di kelas mereka juga telah memilihnya. Ore ga fuku o yaru yo. Nire-kun yaru? Setelah Suwo mengajukan dirinya sendiri dan juga Nirei sebagai wakil ketuanya, nampaknya Sakura yang masih berpikir karena menjadi ketua kelas sama dengan menjadi puncak di kelas tersebut. Namun di tengah Sakura yang kebanyakan dilema, secara tiba-tiba buset, tampang doang kalem coy, mulutnya kayak emak-emak anjrit. Kusumi lalu mendekati Kaji untuk mencopot headsetnya itu. Kaji lalu memutuskan bahwa Sakura telah menjadi ketua kelas karena semua orang yang telah memilihnya. Dirinya juga mengatakan gak ada satupun dari mereka yang berharap Sakura bisa melakukannya dengan sangat sempurna. Mendengar dan melihat Kaji yang seenaknya seperti itu, Sakura langsung mengomeli si Enomoto yang dikira sebagai ketua tamun kelas 2. Enomoto pun heran dan menekankan bahwa dirinya bukanlah sang ketuanya. Dan ternyata nampaknya semua orang yang bersorak setelah Sakura ditentukan sebagai ketua kelas mereka. Meski masih sangat enggan, tapi Suwo meyakinkan bahwa dirinya tidak akan melakukannya seorang diri. Ada dirinya dan juga Nirei, bahkan Sugeura dan Kiryu juga berjanji akan membantunya. Nggak cuma mereka aja, semua teman-teman sekelas yang lainnya pun meyakinkannya dan memintanya untuk melakukannya dengan santai. Suwo lalu memanggil si Sugishita yang dikira sepemikiran dengan mereka semua. Tapi nyatanya, dia malah lagi turu dengan seenak jidatnya. Nirei kemudian mengaku ingin membuatkan sebuah grup lain untuk kelas mereka. Mendengar hal itu, semua orang pun langsung berkumpul, saking semangatnya. Enomoto dan para cutting pun turut meminta untuk disimpan nomor mereka sekalian. Nirei jadi sangat bersemangat begitu mendapatkan nomor ketiga cutting tersebut. Enomoto lalu menasihati si Sakura untuk melakukan hal yang ingin dia lakukan saja. Mendengar hal itu, Sakura semakin gak paham dengan apa yang ingin dia lakukan. Enomoto yang melihat Sakura yang masih ragu-ragu, dirinya memberitahukan patroli pulang sekolah nanti adalah tugas tim taman mereka. Untuk pembelajaran, Sakura, Suwo, dan juga Nirei diminta untuk mengikuti si Kaji. Singkat waktu, seorang nenek datang untuk meminta bantuan Kaji soal Lisa kesayangannya yang telah hilang lagi. Sakura dan kawan-kawan pun terkejut karena Kaji yang seperti bisa diandalkan usai menerima quest dari si nenek. Si nenek juga ngasih tahu bahwa Lisa memakai pita berwarna merah jambu. Kaji lalu minta si nenek untuk segera pulang dan menyerahkan pencarian Lisa pada mereka semua. Seperginya si nenek, Kaji langsung menyerahkan pencarian pada Kusumi. Hal tersebut sontak saja membuat rasa kagum ketiganya runtuh karena apa yang dilakukan oleh si Kaji barusan hanya seperti melemparkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Sakura bahkan sampai membandingkannya dengan si Umemiya yang sangat jauh berbeda. Gak lama setelah Sakura bertekad untuk menemukan si Lisa duluan, tiba-tiba aja grup lain mereka bunyi yang ternyata si Suwo ini memberitahukan quest pertamanya si Sakura di grup tersebut. Melihat hal itu, Sakura langsung amuk-amukan karena takut gak ada yang meresponnya sama sekali. Tapi ternyata sontak Nirei dan Suwo pun terkejut karena sesuatu baru aja menyepak kepalanya si Sakura sampai dirinya tumbang. Dan ternyata sesuatu itu adalah seekor kucing berpita merah jambu. Gak lama kemudian Enomoto muncul
dan meminta si Sakura untuk segera menangkap kucing itu. Karena ternyata kucing putih itu adalah Lisa yang sedang mereka cari-cari. Singkat waktu, setelah cukup banyak perjuangan belusukan ke sana kemari, Lisa si kucing kampret ini malah seenaknya melompat dari jembatan. Sampai akhirnya melihat ketua mereka yang nyemplung, Enomoto langsung bagi tugas pada mereka. Beberapanya disuruh untuk menyelamatkan si Kaji, yang lainnya disuruh buat manggil si nenek, sedangkan dirinya akan mengambilkan beberapa handuk. Dan pada akhirnya Lisa berhasil ditangkap dengan si nenek yang nampak berterima kasih pada mereka semua. Setelahnya, si nenek ini terlihat menghampiri si Kaji untuk berterima kasih padanya. Kaji yang agak sulit berkomunikasi pun meminta si nenek untuk jangan sampai mengulanginya lagi. Si nenek pun berjanji akan menjaga si Lisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Sebagai imbalan atas jasa mereka semua, anaknya si nenek membagikan dango gratis untuk mereka semua. Singkat cerita, Sakura terlihat menanyakan apa yang ingin Kaji lakukan saat menjadi ketua Tamon seperti itu. Mengira si Kaji ini punya sesuatu yang ia inginkan, namun ternyata dia nggak punya, dan jelas membuat Sakura terkejut. Apalagi ketika ia mendengar si Kaji ini yang juga dipilih oleh Enomoto dan kawan-kawannya. Iya, kurang lebihnya si Sakura dan juga Kaji ini sama-sama jadi ketua karena pilihan teman-temannya itu. Emosi Kaji pun harus dibuat sangat pecah begitu mendengar si Sakura yang menganggap menjadi ketua adalah hal yang sangat tidak berguna baginya. Kaji lalu mengatakan jika permennya sudah habis, dirinya tidak bisa membuatnya kembali. Sebuah kiasan pengganti dari peribahasa nasi udah menjadi sebuah bubur. Singkatnya, jika mereka tidak bisa menjadi seperti orang lain, maka jadilah diri sendiri dan lakukanlah apapun yang bisa mereka lakukan. Dan demi membayar jasa teman-temannya itu, dirinya harus bisa memenuhi harapan mereka semua. Setelah mendengar semua itu, sedikitnya Sakura bisa memahami apa yang ingin Kaji lakukan. Di tengah berpikir, secara tiba-tiba Nire dan juga Suo muncul untuk memberikan jatah dango miliknya. Melihat Nire dan juga Suo yang menganggapnya sebagai orang yang bisa diandalkan, Sakura pun sangat terkejut dan mengajukan satu pertanyaan pada keduanya. Di keesokan harinya, nampak Kotoha yang terkejut mendapati Sakura yang tepar saat menggendong nenek kungfu yang muncul di episode awal dulu. Kotoha pun sangat khawatir karena Sakura yang terlihat sangat lemas baginya. Setelah menyiapkan sarapan untuknya, Sakura nampaknya nggak bisa bilang ke Kotoha bahwa dirinya habis bergadang semalaman mikirin apa yang ingin dia lakukan sebenarnya. Kotoha kemudian menanyakan soal pemilihan ketua kelas yang auto membuat Sakura terkejut dan memuncratkan kopinya sendiri. Melihat hal itu, Kotoha bisa langsung tahu bahwa Sakura telah dipilih untuk menjadi ketua kelas mereka. Sakura yang sepertinya sudah mulai bisa terbuka dengan Kotoha tanpa sadar curhat soal dirinya yang belum tahu harus melakukan apa. Namun di tengah obrolan, Sakura baru sadar dan merasa itu semua gak ada hubungannya sama sekali dengan si Kotoha ini. Sakura yang belum pernah menyebutkan namanya sama sekali, hal itu membuatnya mengetahui bahwa Sakura belum mengenal semua teman-teman sekelasnya. Dan hal tersebut dijadikan sebuah saran supaya dirinya memulainya dari yang paling dasar dulu, yaitu mengingat nama dan juga wajah teman-temannya dan menatap mata mereka saat sedang berbicara. Semua itulah yang membuktikan bahwa Sakura benar-benar melihat dan mengakui mereka sebagai rekannya. Mendengar hal itu, Sakura baru menyadari bahwa dirinya belum pernah sekalipun memanggil nama mereka dengan benar. Seperginya Sakura usai digoda oleh gadis kawaii Kotoha dan si nenek kungfu, nampak Kotoha yang sepertinya memahami perasaan Sakura yang merasa takut menjalin hubungan dengan orang lain. Singkat cerita, setelah menanyakan nama teman-teman sekelas mereka pada Nirei, nampaknya si Nirei yang terkejut mendapati seorang teman sekelas bernama Anzai yang sedang terluka, tapi langsung keluar begitu dilihatin circle-nya si Sakura. Gak lama kemudian, Umemiya menghubungi lewat ruang siaran yang lagi-lagi membuat semua orang sangat-sangat terkejut saking kencangnya suara beliau yang satu ini di speaker tersebut. Iya, singkatnya, semua ketua dan wakil ketua kelas 1 dan 2 diminta untuk segera berkumpul di atap. Seperginya mereka ke sana,
Nampaknya semua orang yang sudah berkumpul, ditambah lagi Sugisita yang sejak tadi nggak kelihatan, karena ternyata lagi nyiramin semua tanamannya si Umemiya. Sakura kemudian bertanya pada Enomoto, ngapain mereka dikumpulin di atap seperti itu. Enomoto pun menjelaskan sepertinya Umemiya cuma pengen melihat semua pengurus kelas yang baru. Nah, disinilah Sakura dan juga Suwo akan dibuat sangat-sangat terkejut, karena ternyata Nire mampu mengingat nama dan juga wajah dari semua orang di sana. 顔と名前が分かってるってだけです。 Nire yang menyadari betapa lemahnya ia dalam bergelut, hal itu mendorongnya untuk berguna dengan cara lainnya. Dan mengingat nama serta wajah semua orang, diyakini merupakan satu-satunya cara agar dirinya bisa mengantarkan Sakura ke puncak Bofurin. Di tengah Sakura yang masih terkejut, Suwo mengajukan diri untuk menjadi seorang negosiator yang bisa memaksakan keyakinannya kepada orang lain dengan sangat mulusnya. その辺は任すわ、ニレ、そう。 Oh, sontak Suwo dan Nire pun sangat terkejut mendengar Sakura yang baru aja menyebutkan nama mereka dengan benar. Beda halnya dengan si Nire yang terharu, Suwo justru meledek si Sakura yang sebelumnya dikira nggak tahu nama mereka. Gak lama kemudian, Umemiya datang dengan banyak rombongannya yang dikira oleh Sakura semua orang itu adalah ketua dan wakil ketua dari kelas lain. Namun setelah semua orang berbaris dengan sangat rapi, Nire menjelaskan semua rombongan itu bukanlah ketua atau wakil ketua dari kelas lainnya. 風林高校四天王と補佐の方たちです。 Dan berakhirlah alur cerita anime Windbreaker episode ke-12. Tinggal satu episode lagi. Seriusan, waktu kayak gak ada rasanya sama sekali cuy. Oke, saatnya gue jujur tentang anime ini. Kenapa di awal tadi gue bilang anime ini penuh akan kontroversi? Jelas karena ada banyak isu yang mengatakan anime Windbreaker ini adalah anime yang mendukung adanya kaum-kaum laknat yang sangat-sangat wajib buat digebukin rame-rame. Yaitu lagi batuk. Awalnya, gua nggak terlalu menggubris para konten kreator yang bahas hal ini. Tapi karena gua penasaran, kemarin gua mutusin buat baca manganya. Dan iya, bisa gua bilang mereka benar. Windbreaker secara tersirat mau memasukkan unsur kaum pelangi ke dalamnya. Hal mendasar yang bisa kalian lihat dengan sangat jelas ada pada sifatnya si Sakura. Tsundere memang seringkali bisa kita temukan sebagai bumbu pelengkap dari seorang karakter, mau itu perempuan ataupun laki-laki. Tapi, nggak sesering Sakura juga coy, yang setiap dipuji A langsung memerah, dipuji B langsung memerah. Gua tahu pasti ada bocil-bocil yang belain si Sakura, atau mungkin anime ini ya. Tapi gua bodo amat, karena jujur aja dari awal gua ngerasa aneh. Makanya awalnya gue gak pengen bawain anime ini kan. Sakura Haruka. Dua kata dari nama MC di Windbreaker ini seriusan 100% kayak cewek cuy. Biasanya nih ya, meski nama marga dari suatu anime itu seringkali terdengar umum ataupun netral, dan meskipun nama marganya itu kedengeran kayak cewek atau cowok sekalipun, biasanya nih ya, nama depan karakternya itu pasti menggambarkan gendernya. Udahlah nama marganya cewek, Sakura cuy. Nama depannya pun kayak cewek juga, Haruka. Kalau konteksnya itu untuk komedi, jujur aja nama Sakura Haruka itu nggak lucu sama sekali. Dan gimana mau komedi coba? Orang datanya aja nih ya di My Animalist cuma action doang cuy genrenya. Dan ya, buat yang masih belum percaya atau menolak untuk menerima fakta yang ada, mending lu pada baca manganya sendiri aja dah bre. Dan kalau masih bilang Windbreaker itu normal, artinya kalian hampir atau mungkin sudah terpapar oleh virus kaum-kaum lagi batuk. Tut, tut, tut.